Jadi kalau saya diminta tanggapan atas dibekukannya berita acara Sumpah Rasman Arif Nasution oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan Firdaus Oiwobo oleh Pengadilan Tinggi Banten, saya menanggapinya begini. Semua ini sampai berujung pada pembekuan berita acara Sumpah kedua rekan saya tersebut, ini menurut saya akibat dari ketidakpahaman hukum rekan saya Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo. Kenapa saya katakan ini akibat dari ketidakpahaman hukum? Karena dengan paham hukum, dengan paham aturan, itu akan mempengaruhi sikap kita. Orang menyuarakan dengan lantang, orang ngotot, itu biasanya karena keyakinan. Nah, keyakinannya itu biasanya menurutnya itu benar. Jadi keyakinan itu ya, tumbuh dari pengetahuan. Itu. Jadi sikap seseorang yang bersuara lantang, ngotot, ya, itu tentu karena saking yakinnya dan keyakinannya itu dipengaruhi oleh pengetahuan. Tindakannya itu jadi konyol dan berakibat berita acara sumpahnya itu dibekukan endingnya. Nah, saya akan bahas dari awal. Kasus ini kan bermula di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana sidang pidana kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution, ya, di mana saat itu Rasman protes dengan keputusan atau penetapan majelis hakim di mana sidang dengan agenda pemeriksaan Hotman Paris sebagai saksi pelapor ya atau saksi korban ini dinyatakan tertutup, diputuskan tertutup. Padahal sidang sebelumnya dinyatakan terbuka. Itu yang kemudian membuat rekan Rasman jadi protes. Nah, seharusnya sebelum protes sampai kenceng, sampai berapi-api seperti yang kita saksikan sama-sama, ya. Seharusnya Rasman ini mempelajari dulu apakah dirinya mempunyai hak untuk meminta agar majelis hakim diganti. Rasman ini kan dalam perkara pencemaran nama baik tersebut, Rasman ini kan sebagai terdakwa. Sebagai terdakwa, hak terdakwa itu diatur di dalam KUHP. Nih, saya bacakan KUHP-nya. Ini KUHP sudah lama banget nih sampai begini. Nih, diatur di dalam KUHP ya. Hak terdakwa itu banyak. Saya akan bacakan yang masih relevan dengan terdakwa Rasman Arif Nasution, di mana terdakwa ini tidak ditahan, ya, tidak dilakukan penahanan. Pasal 51 KUHP huruf B. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Jadi terdakwa itu berhak untuk diberitahu dengan jelas apa yang didakwakan terhadap dirinya. Kalau belum jelas, ya berhak untuk menanyakan sampai terdakwa itu memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya. Perbuatan pidana apa yang didakwakan. Itu. Nah, kemudian dalam pasal 52 KUHP. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Artinya, terdakwa ini berhak untuk memberikan keterangan secara bebas. Arti secara bebas itu tidak ada tekanan, tidak ada larangan, ya, bahkan tidak ada pembatasan. Sampai terdakwa benar-benar puas untuk menyampaikan keterangannya. Nah, kemudian pasal 53 KUHP. Ayat 1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. Artinya, terdakwa ini jika tidak mengerti dengan bahasa yang disampaikan dalam persidangan, itu berhak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa.
Misalnya terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia, maka terdakwa berhak mendapatkan bantuan juru bahasa yang dimengerti oleh terdakwa. Kemudian ayat 2-nya, dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178. Artinya, bila mana terdakwa itu bisu atau tuli yang tidak memahami kalimat atau kata-kata yang disampaikan jaksa penuntut umum, penasihat hukum, hakim, maka terdakwa yang bisu atau tuli ini berhak mendapatkan bantuan saksi yang bahasanya dimengerti oleh terdakwa, dan hakimnya juga wajib mengangkat saksi yang bahasanya itu bisa dimengerti oleh terdakwa. Nah, kemudian pasal 54 KUHP. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi, di dalam persidangan pun apabila terdakwa itu belum mempunyai penasihat hukum, ya, terdakwa ini berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum atau lebih. Nah, kemudian dalam pasal 63 KUHP, tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. Nah, ini kalau terdakwanya ditahan, berhak menerima kunjungan dari rohaniwan. Kalau rasman kan tidak ditahan, sehingga kunjungannya ya paling ke rumah rohaniwannya kan. Nah, kemudian pasal 64, terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Nah, terdakwa berhak untuk diadili di sidang yang terbuka untuk umum. Nah, itu hak terdakwa untuk disampaikan. Tetapi kalau meminta untuk mengganti majelis hakim, itu bukan hak terdakwa, ya. Nah, kemudian pasal 65, tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Nah, ini artinya terdakwa itu berhak untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau ahli yang menguntungkan bagi diri terdakwa. Ya, itu diantaranya hak-hak terdakwa yang masih relevan dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang tidak dilakukan penahanan atas perkara pencemaran nama baik. Nah, jadi kalau saya baca ketentuan yang diatur di dalam KUHP ini, tidak ada hak terdakwa untuk meminta ganti majelis hakim. Jadi kesimpulannya, Rasman selaku terdakwa itu tidak mempunyai hak untuk meminta mengganti majelis hakim. Nah, seharusnya kalau Rasman paham bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk meminta ganti majelis hakim, maka seharusnya sikapnya itu jangan kencang-kencang. Nah, makanya inilah yang saya katakan, ya, pemahaman hukum itu penting karena untuk menentukan sikap kita mau kenceng atau mau slow. Nah, kita mau ngotot atau tidak. Nah, kita harus paham dulu posisi kita, ini kuat atau tidak, kita berhak atau tidak untuk meminta agar majelis hakim diganti. Nah, itu.